teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan episode ngobrol selanjutnya. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan Mas Agung dari Ungaran. Kita mampir ke daerah Borobudur. Mari kita cuskan. Nyari tempat yang enak, Bos. Halo kawan-kawan Broken Roll, saat ini aku masih di Jogja, mau pulang ke Semarang, perjalanan OTW. Cuman ketemu Dava dulu di Tempo Gelato. Setelah itu baru ketemu Sindu sama Acil untuk ngobrol-ngobrol sejenak, untuk bahas gimana kelanjutan Broken Rose atau master plan apa yang mau kita susun. Kita rembuk satu persatu. Nanti rencananya mau ngobrol di Muntilan, perjalanan pulang Semarang nanti setelah ketemu Dava di Tempo Gelato Jogja. Oke, Agung, mumpung kita bisa ketemu. Kemarin kita sempat ngobrol antar personel, yaitu Mas Sindu juga pernah, Mas Dian juga pernah. Kebetulan nih Mas Agung bisa ketemu. Mungkin kita lebih pengen tahu Broken Rose dulu. Broken Rose itu Mas Agung dulu, kalau nggak salah Mas Agung juga salah satu pencetus Broken Rose. Ya, kebetulan. Ceritakan sedikit kok iso dadi beduduk Broken Rose sih ngopo? Broken Rose sih awalnya ya cuman iseng sebetulnya. Iseng terus aku tahu Jojo bisa nyanyi ya. Ayo Jo nyanyi. Terus nyanyi ngeband ya. Oh iya. Nyanyi tarik kabel. Terus si Avan karena memang sama-sama dari Avan Semarang, aku Ungaran, terus punya hobi yang sama. Terus awalnya aku sama Avan, terus tahu Jojo bisa nyanyi, ajak Jojo. Terus ketemu Mas Sindu pomen, ayo ben-benan du mbah kowe gelem ora rarusan. Gelem ora iso ora pokoke teko ayo. Terus pomen ya wis ben-benan. Terus drummer sapa? Ora ono, ya wis Jojo sekalian waktu itu. Merangkap ngedrum sama vokal kok yo tempone akeh sing luput. Oh, kalian itu dulu satu kampus ya? Heeh, satu kampus. Satu kampus. Yo rada wangun lho, Cuk. Iya. Enggak tahu teman-teman Broken Rose itu berempat itu sebenarnya alumni dari kampus UGM. Jadi yo rada sangar nih. Aslinya meng blong. Oke, lanjut terus. Terus ya lama-kelamaan kita kok yo nek ra iso lah Jojo karo ngedrum sama nyanyi itu dipandang juga tidak sedap di mata. Terus apa yo tempone juga belepotan. Terus akhirnya lewat Mas Acil ini kita kenal jangkrik Dian tuh ya Dian Temi. Nyambung dulu ya. Ini kalau ngomongin awal band, sebenarnya Agung, Jojo sama Avan tuh dulu udah punya band sendiri di kampus sama Mamet ya, kayak nggak salah ya, temen. Iya, cuman nggak sama Avan. Oh, Avan. Ora tipe ku. Sorry loh, Pan. Sorry loh ini. Skill oke, tapi aura bintang nggak ada. Ya kayak gitu pokoknya. Terus ya tahu-tahu diajak ngeband, yang skillnya nggak tahu ya wis teko sing penting main ngeband. Kayak gitulah. Lah, dari awal tuh memang ya mungkin ini apa ya, kesalahanku dari awal. Aku tuh punya prinsip ya, aku ngeband gawe seneng-seneng, gawe kepuasan hatiku dhewe. Iya. Kepuasane yang nonton ya bukan urusanku. Aku dhisik kayak ngono aja. Jadine kebawa sampai sekarang, bahkan setelah sadar itu ya mungkin 2015 2016 mencoba untuk sedikit mengurangi egoku itu, cuman kayaknya kok dari alam bawah sadar kita tetap Terbawa ya. Yo wis ngono kuwi lah. Yo wis ngono kuwi ya. Terus lah kok piye yo? Jebule iki do seneng ngono lho. Nah, Terus kan akhirnya kan kita mau enggak mau menyesuaikan tuh. Orang hidup itu kan berubah tuh. Oh iya. Enak. Sing mati wae berubah tuh. Oh iya. Jadi Urip. Pangan rayap tadi. Ya itu sebetulnya yang. Oh, berarti berawal dari teman kampus ya dulu, teman kampus, terus iseng kalian punya karya, terus kebetulan ternyata karyanya banyak dinikmati oleh banyak orang. Terus aku tuh lihat kayak Mas Indu, Mas Dian tuh
sudah semakin passion untuk masuk ke Broken Rose gitu. Saat itu aku sudah keluar dari Jogja waktu itu. Waktu itu aku sudah domisili di Semarang, kerja di Semarang, tapi masih riwariwi. Terus wira-wiri. Wis kuwi lah pokoknya. Rono rene. Lah saat itulah aku mulai sadar kayak ya aku nek pattern karo egoku terus yo jenenge ora bijak ngono. Iya. Terus gawe awakku nyaman juga, akhirnya aku mulai menurunkan ego, piye carane supaya band ini tetap jalan, band ini tetap berkarya. Poinnya di album kedua. Jadi album kedua waktu itu di-push dengan aku menurunkan ego. Aku waktu itu juga sempat chat sama Cucu saat itu. Cucu setuju, ya wis ayo digas. Pokoknya ndang dadi baru keluar 2017. Itu memang kalau Mas Lama, Dian apa ngomongnya ke kami ya ganjelannya Broken Rose sebetulnya di album kedua itu. Terlalu lama. Iya. Jadi kita kehilangan chemistry ya sempat ning jero iki sempat rada sumuk lho. Iya. Terus tapi ya jenenge Panas dalam. sedulur nek ra sumuk-sumukan yo. Ora anget Asik toh, ya. Bro. Yes. Oh, Jadi gitu. begitu. Kayak mungkin teman-teman juga nggak tahu ya. Termasuk aku tadi, ternyata Mas Agung itu punya satu penyesalan yang mungkin itu bisa kita angkat di sini. Lebih spesifik lagi mungkin Mas Agung, kalau tadi kan gambaran dari awal Broken Rose muncul ya, dari personel dan karya album pertama mau ke album kedua itu, mungkin yang menurut Mas Agung itu apa ya, menghambat secara pribadi. Kan tadi Mas Agung menyampaikan nek aku ini duwe salah satu kesalahan go band ini lebih ke ego. Nah, mungkin lebih biar teman-teman juga bisa paham kenapa kok egonya yang seperti apa, dan kenapa di album pertama mau ke album kedua itu agak lama, Iya. dan kedua mau ketiga ini lebih lama lagi. Oke. Kalau album pertama kan memang dengan komposisi musik yang masih gaduh-gaduh ya. Itu sebetulnya album jujur. Intinya album jujur dari kami ya, saat kami rekod suasana hati seperti itu, keluarnya seperti itu. Terus dari album pertama itu waktu itu di up sama Mas Jering ya. Jadi mulai dapat perhatian. Itu. Dan kita mulai memutuskan untuk fokus ke satu genre yang seperti itu gitu. Kalau ditanya genre, saya pribadi nggak tahu genrenya Broken Rose. Aku main musik ya ora main genre. Soalnya main lah. Jadi ya wes kayak ngono kuwi Broken Rose. Terus lah sebetulnya itu mulai cari ide untuk lagu sebetulnya di Jojo semua. Maksudnya nada sama lirik vokal itu di Jojo semua, lirik. Terus tapi kalau aransemen kan kita bareng-bareng. Nah, untuk menemukan aransemen piye sih yang pas karo liriknya tapi karo dengan genre yang kita pilih, itu kan kerjaan sendiri gitu Mas Acil. Artinya ya kita tetap jujur di pattern itu kita suka. Cuman kadang angel gitu, kadang susah. Terus ya beberapa kali sempat panas sama Jojo ya. Bab kayak ngono kuwi sering, terus sama Sindu ya beberapa kali. Artinya itu tuh album tuh fase pendewasaan. Jadi nek album itu nggak keluar lama, ya bukan berarti kita nggak produktif. Album kita keluar dengan kita yang sudah lebih dewasa. Artinya cerita di balik album gue ya, yo banyak ininya gitu loh. Banyak konflik juga ya. Kalau ngomongin penyesalan itu kan nggak cuma dari Mas Agung, tapi mungkin player-player yang lain juga sama saja, termasuk saya juga kan nggak mikir Broken Rose tuh sampai jauh gitu loh. Kalau mau laku maksudnya menjual atau gimana itu nggak kepikiran. Ditambah lagi kita kan di situ main yo bocah-bocah hanya anak-anak baru lah buat ke band-bandan, apalagi kayak ngurusin manajemen atau apa dari personel maupun kru tim Broken Rose itu nggak ada yang punya visioner buat ke depan Broken Rose itu mau gimana, target tahun ini gimana, itu nggak ada. Jadi kita itu kayak ya wong-wong goblok lah istilahnya, yang penting ngeband payu rapayu ya luas, yang penting kita main seneng berkarya ke situ aja. Kok kebetulan malah didengar banyak orang, jadi kayak gitu.
Ya itu penyesalan dari aku mungkin dari yang lain semua personel juga sama kayak ya, gitu. mungkin ya. Oke. Jadi memang di awal memang niat teman-teman ini hanya berkarya tok, terus ternyata karya kalian banyak yang mendengarkan juga. Terus semakin kesini juga mungkin tuntutan dari ketika karya kalian banyak dinikmati orang, otomatis orang juga akan menanti karya-karya berikutnya. Cuman kendala di teman-teman intern Broken Rose tidak, visi kita memang tidak berniat untuk mencari popularitas atau menjual karya, tapi hanya sekedar berkarya. Nah, sedangkan kondisi sekarang teman-teman sudah punya karya, waktu itu juga sudah sempat punya posisi juga, otomatis kan kalau ini nggak diteruskan kan eman-eman. Nah itu jadi ternyata ya memang kendalanya itu ya dulu. Mungkin kalau dari aku lebih ke yang di luar player, memang eman-eman melihat karya teman-teman ini kan oke sing ngrungokke lah gitu. Oke sing ngrungokke, secara tidak langsung beban teman-teman memang harus produktif mengeluarkan terus, entah itu nanti kalian mau manggung atau enggak, untuk ikilah nggo kanca-kanca sing ngrungokke ben Broken Rose itu masih ada. Oh, berarti penyesalannya itu teman-teman. Jadi memang di awal dulu Broken Rose itu memang secara manajemen band itu belum jalan. Jadi teman-teman ini hanya fokus untuk berkarya, hanya ya pokoknya 100% hanya untuk menyenangkan diri sendiri ya, diri sendiri, kepuasan diri sendiri yang dicari. Makanya nek ditanya genre apa, ya kita nggak tahu genre Broken Rose itu apa. Cuman saya nyaman main musik seperti ini. Sak karep filmmu tuh ya. Ya wis piye ya kuwi saking jujure ngono kuwi. Jadi kalau kita nyebut kita punk, ya abot. Pasti punk tuh gaya hidup ya, bukan aliran musik ya. Bukan aliran musik ya. Jadi ini kita belum sampai ke sana. Anti kemapanan. Tekan saiki padahal burung mapan. Sekolahnya susah. Kalau nggak salah juga Mas Agung punya band di luar Broken Rose ya? Ya. Kalau yang band di luar Broken Rose itu sama juga Mas Ajil. Jadi kalau secara apa ya? Band gue ning sing jobo ki bocah-bocah gara-gara seneng bal. Yuk band-bandan gawe bal-balan. Kumpulan nonton bola. Bola. Ya salah satu tim lah PSS Semarang wis sebut. Ora PSBB ya berarti. Neng PSIS soalnya. Sak modare. Jadi yo seneng nonton bal, terus seneng apa jenis musik yang sama, ketukan-ketukan yang sama, terus ngobrol ketemu, jadi yo wis ben-benan. Ya sama. Kita enggak ngejar apa itu mau didengar orang atau enggak, yang penting nganuku senang, anu tersalur. Ayo hobi kuwi meng kuwi. Ora ono liyan-liyane. Di yo Mas Acil kan mungkin lama ya ikut Broken Rose, bahkan Broken Rose dari awal tuh 2011. Mungkin Mas Acil udah menyertai kita di Broken Rose kan, tahu lah sedikit banyak tahu pasti. Di plus minusnya Broken Rose gimana, terus plus minusnya per masing-masing personil gimana wong yo. Nek rocker yo ono lerene bareng curhat bareng. Kadang nek curhat yo ning kontrakane sampean kan dadine mesti mudeng lah. Ngeblong pokoknya. Kadang karo dlewer-dlewer barang atau wisata lendir juga. Pokoknya sing leren yo ora mung mencintaimu tok. Kan lho. Ben-benan bareng ya. Tepono lerene ono fase-fasene. Cuman untuk album ini ke album ketiga memang kita rasa lerenya terlalu lama. Jadi ya banyak faktor sih. Faktor setelah saya menemukan penyesalan tadi, sudah mulai merubah sedikit demi sedikit sampai ketemu feel-nya. Kebetulan teman-teman pencar. Jadi Avan di Jakarta, Jojo di Jakarta. Sebetulnya di Jakarta belum masalah berarti sih. Tapi ketika Jojo sudah pulang ke Medan, saya merasakan itu masalah utama. Cok, Bali cok. Gue mikir, tolong. Itu. Jadi Jojo ki wonge
sak senenge dhewe. Cuman Jojo gimana sosok leader di Leader. band ini. Dia punya power yang besar emang. Ketika aku kaku terhadap ayo Brokerus go rene. Sing yang bisa mematahkan tuh ya Jojo. Dia memang sebetulnya selengeannya itu ya bikin kita kangen sebenarnya. Orang Jojo ya mati ya. Tapi Jojo kalau buat mikir kayak gini tuh kayak emang berat yo. Jadi dia kalau karya emang luar biasa ya. Maksudnya kreativitas dan sebagainya anugerahnya tuh besar gitu buat dia. Wis rasa diteruske udah bocah sombong, Cuk. Ora apa-apa ben gede ndase ben gelem bali rene ngono. Maksudku ngono. Tapi kalau buat mikirin yang arahnya kemana itu emang kita harus mikir bareng-bareng gitu loh. Kalau emang karyanya dia tuh wis nggak usah diragukan lah. Aku dewe mengakui kalau dia itu bagus dan berbakat buat nyanyi dan bikin lagu. Sebetulnya kita punya tim. Jadi tim itu wis solid loh Mas Acil. Mas Acil ngurusin teknis. Waktu itu sama Friko bantuin Avan. Terus ada Dava saran-sarannya ya oke kan. Terus ada Mas Ngacung dokumentasi juga asik orangnya. Terus ada Mas Bayu kan memang diposisikan manajer tuh dia bagus sebagai road manager. Ketika kita jalan DE KB handle ki apik aman. Cuman kurangnya Mas Bayu ini dia kurang visioner dan kurang galak ke kita itu. Ya, Dewi ra iso manut ro Bayu. Iya. Dan karena mungkin itu background pertemanan sih, Gung. Jadi ada rasa nggak enak. Padahal sebagai manajer mungkin harusnya dia harus berani untuk master plan ke depan Brokerus seperti ini. Kalau memang dari teman-teman ada yang nggak sesuai dengan master plan kita ya kudu diceblek, dipecut, aleni, sikat atau ini mungkin perlu ya. Berarti memang sebetulnya Brokerus itu PR-nya berarti butuh manajer yang betul-betul manajer. Head manager. Head manager ya. Jadi memang ya visioner kuwi mau. Nek kalau Bayu bagus pas road manager. Roadman betul. Pasti. Selain roadman yo P3K kabarnya. Wah, ambulan ya men. Nek wis do kewer kabeh ya sing aman dhewe pokoke. Nek dhek kewer ya Dava. Lha ya ta ya. Besok mungkin ada satu sesi sing coba tekan Bayu. Menawa Bayu ki sebetulnya punya program apapun cuman kayaknya kok nggak berani menyampaikan ke kita gitu. Mungkin nanti kita ulik lagi di Mas Bayu ya sebagai manajer, dia punya planning ke depan untuk Brokerus apa. Jadi tetap intinya dari kita kan sempat ngobrol tiga personel ya, berarti Mas Sindu, Mas Jangkrik sama Mas Agung, intinya Brokerus itu tetap lanjut. Ya. Gitu toh. Walaupun nanti teknisnya meh mulur, meh piye tapi ini masih ada itu. Masih semangatnya ini masih ada, Mas Acil. Semangatnya itu masih ada dan ya halangannya berat cuman ki ayolah iso. Selama semangatnya ki urung padam, saya pribadi menganggap Brokerus masih ada. Gitu. Aku mikirnya kalau masalah berat di musik itu mungkin nggak cuman Brokerus ya, mungkin band-band lain juga sekarang itu lagi kondisi pandemi ini kondisinya lagi kayak gini, untuk bertahan hidup aja itu wis abot banget loh. Band besar pun kayak gitu mungkin saya yakin bakal ngalamin hal yang sama, agak berat juga buat produktivitas musik apalagi buat manggung. Tapi ya aku yakin besok mungkin ada suatu keadaan yang bisa membuat kita itu lebih baik lah buat berkarya atau gimana. Mungkin setelah pandemi ini industri musik atau apa itu bakal lebih menggeliat lagi. Karena suasana yo kangen delok panggung, kangen manggung juga pasti lebih wah lah daripada sebelumnya. Kalau ya sekarang kan trennya kan konser virtual atau per satu orang diambil track masing-masing terus digabung gitu. Nek aku pribadi bisa, cuman berat karena memang kita basicnya berat lebih ke teknis. Jadi kita basicnya memang nggak bukan musisi sing melek audio gitu loh. Jadi ya diupayakan, cuman ya butuh effort yang tinggi.
sedang kita upayakan. Oke, itu teman-teman. Jadi teman-teman Broken Rose ini sedang mengupayakan untuk kita mengadakan konser virtual ya berarti Mas. Entah konser virtual atau klip virtual. Klip Lebih virtual. ke klip ya, karena memang jarak yang tidak bisa membuat kita untuk kumpul. Jadi ditunggu saja. Video klip apa? Ora ya, Apa ya? Apa ya jenenge apa ya? Yo konsepnya tuh pengennya kita ngupload salah satu lagu yang disepakati bersama, terus vokalnya dihilangkan, terus yang ngisi konco-konco akeh ngono lho. Oh, malah teman-teman di luar Broken Rose ya nanti yang. Oh iya. Cuman teknisnya gimana kan masih bingung. Mungkin Oh. Mas Hidu bisa menjelaskan. Ya mungkin nanti kalau dari Broken Rose bakal nge-share MP3 atau bentuk video ya yang nanti nggak ada vokalnya kayak mirip karaoke gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa nyumbang nyanyi di sana, nanti kita masukin jadi satu frame, terus nanti kita bikin kemas video Nah, full dikemas lagu. full video jadi satu lagu, dan mungkin nanti juga kalau bagus itu bisa masuk ke album ketiga kami gitu. Mungkin kayak gitu sih. Tapi kita piye oleh ngomong mau minta suara audio kalian aja gitu. Jadi nanti Ya, video, video loh. oh iya sama video ya. sorry. Malah karaoke opo ora gambare. Maksudnya sama video kalian aja, nanti musik yang kita kasih itu cuman buat guide aja Pengiring. gitu, pengiring aja. Piye ya? Aduh. Jadi ngrungokke lagune saka headset, terus pakai HP lain atau ngerungokkannya pakai komputer, terserah monggo teknisnya gimana. Pakai HP lain, video, kamu nyanyi ngikutin HP ini pakai headset mungkin, tapi menghadap kamera HP. Oh iya, berarti teman-teman juga yang nanti nonton Ngobros ini, kita akan membuat semacam video kolaborasi. Lebih ke audio dan gambar kalian, nanti kalian menyanyikan satu lagu. Kalian membuat satu video, kirim ke kami, nanti akan kita buatkan satu video kolaborasi ya, full satu lagu. Nanti video teman-teman yang paling bagus apa ya, audio juga bagus, dalam arti effort teman-teman mungkin gawe neng studio tenan, tek tenan, rame-rame juga boleh. Rame-rame juga boleh. Pokoknya bicaranya sekreatif kalian itu akan bisa masuk di bonus track. Album jadi ketiga. disatukan dulu di lagu toh. Terus itu ada beberapa orang gitu, semakin banyak semakin bagus. Nah, kalau jadinya keseluruhan itu bagus, nanti kita kemas di album ketiga salah satu bonus track gitu. Oke. Itu jadi teman-teman silahkan dipersiapkan lagunya nanti kemarin sudah diputuskan 98. ya? 98. Oh ya, lagunya yang kita putuskan untuk karaoke bareng-bareng yaitu 98. Itu yang liriknya bahasa Indonesia, karena yang bahasa Inggris pasti kowe do blepotan. Kok kowe iki we do ra iso pokoknya kowe. Aku ora ngerti ya. Aku artinya ya ora ngerti ya. Mungkin ini untuk closing, harapan atau planning Mas Agung di luar yang sudah kita obrolkan ya. Lebih ke Broken Rose iki ke depan meh kepiye, digawe piye, pingine piye. Nah, aku simpel kok Mas Acil. Aku pengen manggung meneh karo Broken Rose. Jadi aku kangen sih. Sejujurnya aku kangen sama para personil ya. Para personil aku kangen, sudah enggak pernah ketemu, udah bahkan ya biasa sih nek gak mau ning ndi bareng. Terus Ocol pengenku cuman manggung lagi, dan di umur Broken Rose yang ke-10 ini, satu dekade Broken Rose. Aku pengen sebetulnya Broken Rose punya satu yang monumental. Entah itu produksi kaset pita yang bisa collectible 10 tahun BR dengan karya-karya terbaik BR kita kemas di kaset pita, atau dengan video ini tadi kalau dengan hasil yang bagus bisa kita, intinya momentum ini tuh aku pengennya punya sesuatu yang mengenang. Sesuatu ya. Masalahnya 10 tahun, satu dekade. 2011, ini 2021, kita manggung pertama 2011 Oktober. Di 2021 Oktober nanti berarti kita 10 tahun. Oke. Aku karena ngitung kenapa Broken Rose
10 tahunnya jatuh di Oktober ya tak pas ke manggung pertama karena memang sebelum manggung pertama ya dhewe iki mung sekumpulan dolan bareng ben-benan durung ana jenenge ngono lho. Rada terharu awalane niki. Aku iya. Oke, Suwe, berarti suwe. ternyata Broken Toast itu sudah 10 tahun ini nanti di bulan Oktober kita berarti juga punya keinginan untuk mendokumentasikan entah itu dalam bentuk kaset pita atau Atau- piringan hitam atau apapun yang kolek Apa ya momentumnya tuh dapat. Nah, Jadi atau video-video sing apa sih? Zaman-zaman proses perjalanan Broken Toast dijadikan dokumenter dokumenter, gitu ya, mungkin ya. dokumenter tour, dokumenter apapun itulah. Kita Oh, itu mungkin juga bisa dibuat box set loh Mas. nah, makanya gue kan saka ketemu ngene iki dhewe iki banyak ide-ide lah istilahnya. brainstorming. Oke, cukup keren juga teman-teman. Oke, itu saja mungkin Mas Agung. Ya, Terima itu kasih. Hati-hati Siap. pulang ke Semarang. Sampai ketemu lagi. Siap. Oke teman-teman, ngobrol sesi berikutnya ini. Kita sudah ngobrol dengan Mas Agung banyak sekali. Nantikan di ngobrol berikutnya. Ciao. Nyo. Yo.